Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Kita lanjutkan kajian Balaghatul Quran. Kali ini insyaallah terakhir. Besok insyaallah kita sudah masuk ke Nazmul Quran ya. Di Ilmul Ma'ani kita kemarin bicara tentang kalam khobar sama kalam insya ya. Jumlah khobariyah sama insya'iyah. Poinnya statement atau speech atau ucapan itu bisa merupakan ungkapan informasi. Jadi dia bersifat informatif. Tujuannya adalah memberikan informasi. Tapi saat kita memberikan informasi, orang yang kita ajak bicara itu punya kemungkinan 3. 1, orangnya sama sekali belum punya informasi tentang informasi yang akan kita berikan, sehingga kita tidak perlu menambahkan sisipan tauhid apapun, karena memang dia tidak punya prior knowledge. Ya. Yang kedua, kalau audien itu kemudian meragukan, karena boleh jadi dia sudah punya sebagian informasi dari informasi yang akan kita berikan, dan mungkin dia meragukan, maka caranya adalah dengan menambahkan huruf taukid. Ya. 1 biasanya. Tetapi kalau audien atau mukhatab yang kita ajak bicara itu punya kemungkinan mengingkari statement yang kita ucapkan, maka kemudian kita menambahkan dengan banyak huruf taukid. Karena fungsinya adalah menguatkan statement kita sehingga orang yang ingkar itu menjadi mempercayai, memberikan konfirmasi terhadap statement kita. Ya. Itu kemarin. Di kalam insya'i itu statement atau speech yang tidak merupakan upaya kita untuk memberi informasi kepada mukhatab, akan tetapi dia merupakan ungkapan emosional sifatnya. Karena itu pada kalam insya kadang-kadang kita tidak butuh audien, karena kalau kita mengungkapkan emosi kita, kadang-kadang memang kita tidak butuh audien. Ya. Anda di dalam kamar tiba-tiba bangun dari tidur dan menyatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bukan kita ngasih informasi kepada siapa, nggak ada ya. Masuk ngasih informasi sama jin, yang enggak lah. Namanya insya. Kita bilang alhamdulillah alladzi ahyana, itu emosi kita. Emosi kita. Harapannya sih memang kita merasa doa itu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi idenya adalah kalam insya Anda bisa utarakan tanpa ada audien. Ya. Kemarin kita ngambil contoh kata alhamdulillah sebagai kalimat yang bisa saja menjadi kalam khobar dan juga bisa jadi kalam insya. Karena tergantung konteksnya dan kapan diucapkannya. Misalnya kalau kita sedang menjelaskan, Anda membaca buku tafsir misalnya, atau membaca tafsir Al-Quranul Karim yang berisi tentang Alhamdulillah, maka dia sebenarnya merupakan kalam khobar. Akan tapi kalau Anda sedang membaca Hamdalah atau Alhamdulillah ketika Anda sholat, sesungguhnya Anda mengucapkan kata Alhamdulillah sebagai sebuah kalam insya, sebagai luapan emosional. Ya. Itu kemarin singkatnya. Ya. Kemudian sebenarnya kita bicara agak panjang mestinya tentang takdim takhir, ya, macam-macam takhfif dan berbagai hal yang berkaitan dengan cabang-cabang dari ilmu ma'ani. Tapi karena keterbatasan waktu, saya sarankan sampean membaca beberapa contoh yang sangat bagus diberikan oleh Syekh Fadil Shaleh As-Samirai, ya. Di bukunya dia banyak menjelaskan takdim takhir dan yang lain. Ya. Oke, beberapa contoh misalnya saya kasih clue sedikit misalnya untuk takdim dan takhir
ada prinsip yang menarik. Kalau biasanya mubtada'nya itu diakhirkan, memiliki makna ikhtisas. Tapi kalau bukan mubtada'nya yang diakhirkan, biasanya memiliki makna ihtimam. Ya. Contohnya misalnya, ada kalimat misalnya contohnya, contoh, kalau al-mulku lillah, al-mulku jadi apa? Jadi mubtada'nya, ya. Lillah jadi khobarnya, al-mulku lillah. Tapi kalau saya balik, lillahi mulkus samawati wal ard, maka dia punya fungsi ikhtisas. Ya. Ikhtisas. Berbeda maknanya, meskipun kalau kita baca dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama. Tetapi dalam bahasa, dalam balaghah dia punya makna yang berbeda. Ada penekanan di dalamnya sebenarnya. Lillahi mulkus samawat. Hanya milik Allah. Ya. Mulkus samawat. Maknanya only Allah. Ya. Belong only to Allah SWT. Apa? Mulkus samawati wal ard, itu maunya. Tapi kalau misalnya contohnya misalnya kalau yang ihtimam, misalnya Nuhan hadaina min qabl, Nuhan hadaina min qabl. Oh, itu ihtimam. Jadi misalnya kita ini diminta ambil perhatian, ya. Kita diminta memberikan our good attention kepadanya, karena memang ini spesial. Seperti misalnya yang lebih mudah mungkin di surat Naqatullah, Naqatallahi wa suqiyaha, misalnya Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Apa depannya? Apa ini depannya? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Naqatallah. Sebelumnya apa sebelumnya? Naqatallahi wa suqiyaha. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Faqala Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Dan Rasulullah berkata, Rasulnya Allah, yakni Nabi Sapa? Nabi Hud, Nabi Saleh alaihi salam, naqatallahi wa suqiyaha. Ya. Naqatallah didahulukan. Ya. Dan dia punya fungsi ihtimam. Ya. Atau di hadis banyak Allah misalnya. Rasulnya menyatakan watch out, ingat Allah. Ya, itu ihtimam. Ya. Atau kalau Nuhan hadaina min qabl. Mestinya kan tidak begitu kalimatnya. Ya. Mestinya hadaina kepada siapa? Ke Nuh, tapi Nuhan yang didahulukan. Nuhan. Especially, ya, kalau ikhtisas misalnya bisa kita terjemahkan dengan only. Kalau ihtimam especially, dia lebih dalam lagi. Ya. Kata Nuhan atau fa'ammal yatima fala takhar. Adapun ya, watch out, fa'ammal yatim fala takhar misalnya. Tadi fala takharnya didahulukan, mestinya mendahului. Dikiri fa'ammal yatim, seperti juga innama yakhshallah min ibadihil ulama misalnya. Itu semua contoh ihtimam. Ya. Lebih lengkapnya cari sendiri ya. Kita tidak menghabiskan waktu untuk itu. Singkatnya saja. Jadi perhatikan concernnya kepada siapa kalau kita dima'ani. Concernnya kepada audien. Lihat. Jadi yang harus kita terus ingat adalah kalau dima'ani, siapa kira-kira audiennya ini? Kenapa Allah memberikan model kalimat yang kayak begini? Itu poin sentralnya ya. Misalnya kalau upaya untuk scaring, to scare, ya. Misalnya Allah menyatakan innallaha kana alaikum raqiba, misalnya.
Innallaha kana alaikum, alainya didahulukan. Ya. Ini untuk to scare, untuk nakutin kita. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah, ya. Mestinya raqiban alaikum, tapi raqiba alaikum, ya, especially for you guys gitu. Raqiba. Raqib itu potensial, Rek. Jadi kayak sifat musyabbahah ya, kayak rahim, ya. Tapi belum tentu sekarang. Kalau sifat itu kan belum tentu dilaksanakan. Meskipun dia melekat pada orang tersebut. Misalnya kayak gini, Yahya pemurah misalnya, ya dah. Tapi bukan berarti sekarang saya memberi kamu hadiah, tapi saya punya potensial yang melekat pada diri saya. Sepanjang saya bernama Yahya, saya pemurah, itu namanya. Kalau sifat musyabbah, tidak tentu sekarang. Nah, beda dengan nanti isim fa'il. Kalau isim fa'il, poinnya adalah dia sedang melakukan sekarang. Ya. Karena itu kalau Rahman sekarang, sudah bekerja dia. Tapi kalau Rahim tidak, belum sekarang, potentially, ya, terserah Allah. Tapi Allah kapan aja bisa melakukan, gitu bedanya. Kalau saya pemurah, kapan saja, terserah, maunya saya. Allah menyatakan, Innallaha kana alaikum, sesungguhnya Allah utamanya buat kamu. Ini fungsinya untuk takhfif, untuk menakuti kita, untuk tahfif, nakutin kita. Kata Allah SWT, sesungguhnya Allah, terutama bagi kalian ya, raqiba. Raqib dari kata apa? A'tiq riqabana minan nar. Fakku raqabah dari kata apa? Sini tengkuk ini, ya. Jadi tengkuk kita ini raqabah. Allah seakan-akan menyatakan, karena itu kalau Anda berada dalam pengawasan, ya, seakan-akan di sini yang pegang ini. Allah itu memang sekarang tidak sedang memegang kita. Karena kalau Allah sedang memegang kita, ya, misalnya kita tidak bisa diarahkan kemanapun, kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu toh. Tapi Allah bisa kapan saja ngambil tengkuk kita dan dimasukkan ke dalam neraka, lah gitu toh. Kenapa? Karena Allah raqib. Innallaha kana alaikum raqiba. Itu menakutkan sebenarnya, scary. Kayak saya ngomong ke mahasiswa, kamu sudah tidak lulus loh kalau terusin kayak gitu loh. Saya punya full power untuk membuat kamu tidak lulus, meskipun saya sekarang belum eksekusi. Tapi terserah saya, mau kapan pun saya bisa lakuin itu. Kayak itu namanya kalau pakai sifat musyabbahah, ya, raqibah. Menakutkan itu, Rek, sebenarnya. Kalau kita tidak merasa takut, ya karena feelingnya tidak dapat, itu mestinya. Ya. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah kana alaikum raqiba. Oke, saya anggap ma'ani selesai, ya. Sisanya belajar sendiri. Ya. Biar sama Imran ya. Kita sekarang masuk ke, coba lihat ke Bada'. Dan ilmu Bada' lebih mudah lagi, karena Bada' sebenarnya berkenaan dengan suara saja. Jadi saya mengingatkan lagi untuk menyingkatkan, kalau di Bayan fokus kita kepada apa? Imajinasi dan visualisasi. Kalau di Ma'ani fokus kita, kalau membaca tafsir fokusnya harus kemana? Ke audien, perhatikan audien. Perubahan kata mau diawali, diakhiri, dibuang, ditambahi, diperpanjang atau diperpendek, macam-macam lah nanti dalam Ma'ani. Fungsinya cuma satu, karena Allah menghadapi audien yang berbeda-beda. Itu aja poinnya. Maka kalau Anda belajar Ma'ani, fokus yang harus ditangkap adalah siapa audiennya ini. Karena kalau dengan begitu, Anda akan bisa memahami ayat itu jauh lebih kena. Gitu. Karena Anda ini kan bukan audien langsung Al-Quranul Karim, gitu maksudnya. Ketika turun, maksud saya. Karena itu kadang-kadang kita tidak bisa merasakan taste-nya Al-Quranul Karim, karena kita tidak bisa menghadirkan audiennya itu. Ketika ayat ini turun, bagaimana ya perasaannya orang Quraisy, perasaannya orang mukmin saat itu, perasaannya lah kayak begitu. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Dari Ma'ani. Dan kalau kita tahu maknanya, maka kita akan bisa memahami. Gini tesnya ya. Ini, maksud saya beginilah contohnya. Kalau kita tidak mengenal makna kata, katakanlah apalah babi
Misalnya, itu kan, misalnya saya ngomong apalah, ya babilah. Tapi kalau diungkapin dengan kata-kata yang keras karena audiennya ini kurang ajar, maka kan tentu rasanya beda kalau Anda tidak memperhatikan audien, kan gitu toh. Jadi poin sentralnya itu kira-kira pokoknya kalau di Ma'ani, mikirlah siapa audiennya. Dan untuk mengetahui, Ma'ani menyediakan caranya untuk itu. Misalnya ada tambahan taukid, ada dibuang, ada ditakdim, ada ditakhir, dan segala macamnya. Itu poin sentralnya. Ya. Oke, kita sekarang ke ke badi'. Kalau di badi', fokus kita cuman di bunyi sebenarnya. Ini yang terasa indah bunyinya gitu. Nah, terutama buat yang sudah bagus bahasa Arabnya. Ya. Tapi sebenarnya kita pun, meskipun bukan orang Arab, mendengarkan Al-Quran yang bunyi vokalnya atau raimnya itu indah, kita juga terpengaruh sebenarnya. Satu itu. Yang kedua, ini juga bisa dipakai untuk untuk mendeteksi perubahan kayak kalau kita ditulisan seperti paragraf, ya, seperti paragraf. Itu yang menarik kalau kita perhatikan lebih detail, ya. Atau contoh yang bagus misalnya untuk melihat Ma'ani mungkin di Ar-Rahman. Dulu pernah kita bahas, saya untuk menguatkan lagi. Misalnya di surat Ar-Rahman dulu waktu kita bahas tentang kelompok Ashabul Maimanah sama As-Sabiqun As-Sabiqun. Karena ini menjadi perbedaan di kalangan para mufassir. Jumhur mufassirin menyatakan bahwa deskripsi Al-Quranul Karim tentang surga yang diletakkan di akhir-akhir surat Ar-Rahman itu dianggap sebagai gambaran dari surga yang lebih rendah. Sementara Sefadil kalau saya tidak keliru justru menganggap itu sebagai gambaran yang lebih tinggi, ya. Nah, untuk itu kita menarik melihatnya dari perspektif ilmu ma'ani, ya. Mana ini Ar-Rahman ini? Oke. Misalnya kalau kita perhatikan di surat Ar-Rahman, mulai yang ayat, saya lupa ayatnya, mana yang menjadi perdebatan itu. Yang ada rumman. Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Ya. Allah sebenarnya bicara mulai dari ayat wa min dunihima jannatan. Ya. Di sini disebutin ada fiha ainani nadhakhatan. Yang di atasnya kamu lihatkan kalau yang di sini waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya. Orang yang takwa sama Allah, yang takut, ya, di hari dan di waktu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 2 surga kata Al-Qur'anul Karim. Isinya dzawata afnan, ya. Fiha ainani tajriyan, ada ainan, ada 2 mata air yang saling mengalir, tajrian. Airnya, kalau air mengalir gambarannya tidak terlalu banyak airnya, ya toh, biasa aja air mengalir, ya, tajrian. Yang menarik lihat kalimatnya ini, fihima min kulli fakihatin. Di sana semua buah-buahan ada di sana. Jadi gambaran yang di sini airnya mengalir, buah-buahannya banyak. Oke. Sementara di ayat yang berikutnya yang Allah bicara tentang hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan fa bi ayyi ala'i tukadziban wa min dunihima jannatan, dan selain dari 2 surga yang tadi didapatkan tadi masih ada 2 surga lagi diberikan. Nah, ini kebanyakan mufassirin menyatakan yang ini adalah surga yang lebih rendah dari yang di atasnya tadi. Padahal kalau kita nanti lihat audiennya, sekali lagi kalau kita praktekin ma'ani, maka kita akan mendapati justru ini lebih tepat untuk yang as-sabiqun as-sabiqun. Karena kita tahu
orang yang baik di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Ar-Rahman, dengan hubungannya dengan surat Al-Waqi'ah, dibagi jadi as-sabiqun, ashabul maimanah, dan ashabul yamin, maka kalau ashabul maimanah dapat yang kayak tadi, khafa maqama rabbi jannatan ila akhirih, hijau royo-royo, airnya mengalir, ya, dan segala macamnya, maka yang as-sabiqun kalau dapat yang ini nggak matching. Mestinya as-sabiqun itu lebih hebat dapatnya daripada ashabul maimanah. Tetapi kalau ini kita terapkan ke as-sabiqun, yang menjadi pertanyaan sentralnya itu adalah, oke, yang di sini gampang kita memahami. Di sana ainani nadhakhatan. Mata airnya berbuncah. Berarti lebih deras. Berarti lebih keren lah mata airnya. Karena yang di sini tajriyan, yang di sini nadhakhatan. Nadhakhatan sama tajriyan lebih hebat nadhakhatan. Oke lah, ini surga lebih baik. Tapi begitu kita sampai fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman, di sana ada buah-buahan, kurma sama delima. Sementara di ayat ini menyatakan fihima min kulli fakihah, di dalamnya terdapat semua macam buah-buahan. Kesannya lebih hebat mana? Yang pertama. Karena itu kebanyakan para mufassir menyatakan yang terakhir ini surganya lebih rendah. Nah, tetapi Syekh Fadil kalau saya tidak keliru yang menyatakan bahwa enggak, ini justru indikasi makin kuat menunjukkan surga ini lebih kuat, lebih hebat. Kenapa? Karena boleh. Ya, karena Allah seakan-akan juga mau memberikan clue kepada kita siapakah as-sabiqun itu. Itu maksudnya. Lah as-sabiqun itu adalah untuk paling mudahnya adalah orang-orang yang selain di sana itu banyak buah-buahan, tapi mereka ini orang-orang yang memprefer buah-buahan terutama dari dua jenis itu, yaitu nakhlun sama rumman. Siapa kira-kira mereka? Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena buah-buahan bagi mereka ini sampai Allah mengungkapkannya dengan nakhlun wa rumman, itu sebenarnya juga untuk menunjukkan audiennya. Ya. Bagi orang Arab, meskipun disebut di sana masing-masing semua buah-buahan ada. Ya kalau zaman sekarang kita tahu macam banyak buah-buahan. Kalaupun misalnya kita tidak tahu rasanya, minimal kita bisa lihat di YouTube lah, kita lihat di mana-mana lah, atau masuk ke lalai ya. Waduh, udah macam-macam buah-buahan meskipun tidak beli kita tahu. Ya. Dan zamannya Nabi Muhammad disebutin fiha min kulli fakihah. Apa bayangan mereka? Nggak ada lah. Ya. Karena itu Allah men-spell out, itu maksudnya. Spell out nakhlun wa rumman. Begitu dia mendengar nakhl, kurma, ya. Bukan binten nakhl, ya. Dan nakhlun sama rumman, wah dia senang. Karena itu kata dia, ini justru ayat ini makin menjelaskan bahwa dua surga yang belakangan ini adalah makin lebih hebat, ya. Apalagi dikasih kalimat khairatun hisan, hurum maksuratun fil khiyam, masya Allah ya. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan, masya Allah ya. Tambah kelepek-kelepek makhrus ya. Muttaqiina ala rafrahin khudrin wa abqariyin hisan ya. Masya Allah. Nah, itu untuk Pak Ani ya. Kita ke Badi' sekarang agak cepat saja biar selesai. Besok kita sudah pindah ke materi. Yang pertama kita lihat ada 7 poin kalau di Badi'. Yang pertama tauriyah. Tauriyah ini kalau ada kata yang memiliki makna yang jelas atau makna yang lebih dekat, tapi Allah menghendaki, tapi penulis lebih menghendaki makna yang lebih jauh. Ya. Namanya tauriyah. Misalnya kita ambil di surat Al-An'am 60.
Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah alladhi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian bil-lail, di waktu malam hari. Wa ya'lamu, dan dialah yang mengetahui ma jarahtum, ya, tentu saja yatawaffakum maknanya adalah menidurkan, ya, atau mewafatkan, silahkan, karena sama saja di dalam agama ini, tidur sama mati sama wafat sama, ya, seperti di surat Az-Zumar, ya, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, ya, sama sebenarnya kalimat yang dipakai. Karena itu kita juga bangun tidur menggunakan redaksi yang sama, ya, ahyana ba'dama amatana, ya. Oke. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum. Kata jarahtum inilah tauriyahnya. Jarahtum sebenarnya maknanya adalah melukai, ya, Allah. Tapi kalau dimaknai melukai nggak matching gitu. Maka dia tidak bisa dimaknai dengan makna dia yang lebih jelas dan lebih dekat. Tapi harus dipalingkan. Kalau madhabnya Asy'ariyah, maka dia ditakwilkan kemudian ke makna yang lebih jauh. Jarah berarti berbuat dosa bin nahar, ya. Oke, itu maksudnya. Contoh lain yang lebih mudah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa makna dekatnya apa? Bersemayam, bertempat. Teman-teman di Salafi menganggap tidak perlu, ini bukan tauriyah, ini asli aja udah, bersemayam ya bersemayam. Tapi bagaimana istiwanya nggak usah ditanyain, ya. Jadi tetapi bagi mereka yang melihat ini sebagai bagian dari balaghah, maka dia dimaknai sebagai tauriyah. Maka istawa tidak dimaknai sebagai bersemayam, tapi sebagai menguasai, ya. Kalau Anda mendiami, berarti ya menguasai. Oh, PSCS sekarang sudah didiami Pak Yahya. Dulunya sih, kan gitu toh. Itu artinya tauriyah. Nah, ini kalau di dalam teologi jadi dua mazhab yang besar itu. Satu kelompok yang tidak mau dengan takwil, yang kedua kelompok yang justru harus ditakwil karena biar tidak keliru di dalam memaknai, ya. Sama seperti kadang-kadang memang diharuskan ditakwil, seperti misalnya kalimat fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Coba. Terus ya apa mau ditakwilkan? Berarti dimanapun kamu menghadapkan Allah, disitulah ada Allah. Nah, memang ada banyak yang membutuhkan penakwilan, ya. Contoh lagi misalnya was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-sama' banainaha, kata Allah SWT. Dan langit banainaha, kami yang buildingnya, ya. Bi'aidin dengan tangan. Kalau makna yang dekat tangan, tapi makna yang jauh kekuasaan, ya. Was-sama'u banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ini fungsinya untuk apa Ustaz gini ini Ustaz? Untuk sound tadi itu, Rek. Jadi bagi orang yang mendengar itu jauh lebih masuk gitu loh. Lah bagi kita mungkin enggak, ya, karena kita bukan orang Arab. Fungsinya ke sana. Oke, kita lanjutin sedikit. Oke. Itu contoh untuk tauriyah, singkat-singkat sajalah. Sekarang untuk yang at-tibaq. Ini antonim, ya. Ada dua antonim, Quran juga menggunakan antonim. Sekali lagi, badi' tidak terlalu tidak seperti di bayan yang menuntut Anda berimajinasi. Ini persoalan sound. Nah, kalau Anda belum bisa merasakan, jiwamu belum kena, ya karena belum familiar dengan bahasa Arab. Kan sebenarnya Anda senang kalau mendengar matanya hitam, putih. Nah, kalau kebalik-kebalik gitu kan senang. Tapi kalau kita belum bisa merasakan, kenapa? Ya karena kita belum familiar dengan bahasa Arab gitu loh untuk badi' ini. Misalnya yang kedua sekarang at-tibaq. Tibaq juga sama.
Jadi kita ngelihat antonimnya, misalnya tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud, misalnya aw man kana mayyitan fa ahyainahu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Misalnya kita lihat yang pertama, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Ya. Ini apa antonimnya? Aiqad, ya, padahal dia rukud. Tak sangka dia bangun padahal dia tidur, enggak, ya. Rukud dari mimar qadina, tahu rukud? Seperti di surat Yasin, man ba'atsana mimar qadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kalau kita tidur tapi tidur kita ini tidak nyaman, ya kurang nyaman lah. Tidur sebentar dan perasaan kemudian kalau kita bangun merasa masih belum nyaman, namanya rukud. Lah, nanti orang di dalam kuburan itu seperti dia rukud. Kenapa? Karena menyaksikan yaumul qiyamah. Jadi gini, kamu itu kan sekolah SMA dulu merasa sudah susahnya minta ampun, ya toh. Waktu di SMA ada UN lah, ada inilah begitu. Begitu terus kuliah terasa, duh, seenak SMA ya, masih bisa begini. Dan kamu mengompar belajar di SMA itu dengan di S1 kemudian. Sama nanti S1 dikompar S2, aduh si S2 S1 saya senang. Masih ada ekstrakurikuler, main-main sama teman-teman. S2 judek, bikin makalah terus misalnya. Nanti tambah S3 tambah. Ya, wow, Pizza Hut delivery sudah tambah ruwet. Ya, wah hedek, ketemu dan segala macam kayak begitu. Jadi sebagian ulama tafsir menyatakan kenapa ada kalimat mamba'atsana mimar qadina, karena begitu dia melihat realitas yaumul qiyamah, dia merasa meskipun gak enak di alam barzah itu, dia merasa itu masih seperti rukud, masih seperti tidur yang tidak nyaman, tapi masih oke dibanding prahara yaumul qiyamah. Ngono maksudnya. Tak sangka dia aiqadhan, ya yaqdhah artinya bangun, tapi ternyata dia rukud. Itu juga untuk menunjukkan tidak lama sebenarnya memang pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mana yang antonim? Aiqadhan sama rukud. Oke. Awaman kana mayitan fa ahyaina. Kalau ini jelas ya, mayitan ahyaina. Sekali lagi ini tidak perlu imajinasi, tidak perlu apa, sound saja kalau ini. Terus dengerin aja. Kok durung enak, ya telinganya yang bermasalah, gitu ya. Karena ini bukan urusan, ini urusan ya, mungkin ya anak sastra Arab lah yang menikmati itu, ya menikmati. Oke, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Ini dianggap antonimnya karena mestinya yang laha itu mestinya iktasabat, yang 'alaiha mestinya kasabat. Sebagian ulama menyatakan, kan itu dianggap sebagai antonim, sebagai ittibaq, ya. Oke, kenapa? Karena biasanya gini rumus sederhananya, kalau semakin banyak hurufnya semakin berat, ya. Jadi kasabat itu kalau kita melakukan sesuatu dengan mudah, sementara iktasabat melakukan sesuatu lebih susah dibanding yang kasabat. Jujur aja sekarang, kalau melakukan ibadah sama melakukan maksiat, sebenarnya lebih mudah mana? Perasaan kita. Ya. Lebih mudah maksiat lah. Nonton bioskop yuk, ayo, asik. Ya. Tapi, apalah, ngapal Al-Quran yuk, ada. Ya kan abot. Gitu. Tapi menariknya Al-Quran, untuk amal yang baik, itu menggunakan kasabat. Sementara untuk amal yang buruk menggunakan iktasabat. Ini juga untuk menunjukkan bahwa amal yang kamu rasa itu gini ya. Ada juga yang menafsir itu begini. Jadi amal itu sebenarnya tergantung jelek dan tidak jeleknya itu, atau berat dan tidak beratnya amal itu tergantung dari motivasi yang kamu berikan kepadanya. Sayangnya kita ini nggak tahu motivasi, kita ini bukan nggak tahu, nggak nyadari motivasinya. Ini saya contohkan lebih mudah.
misalnya beginilah, tolong sapu bersihkan PSIS ya, nanti saya kasih duit 1 triliun misalnya, saya kasih 1 triliun, atau jangan 1 miliar aja lah, 1 miliar. Kira-kira kamu membersihkannya ini satu perpustakaan, jangan PSIS, satu perpustakaan. Orang ngelihatnya apa? Susah kan ya, satu perpustakaan, dia ngepel nyapu, satu perpustakaan. Tapi kamu yang melakukan senyum-senyum. Ya dah, kenapa? 1 miliar ya, gendeng ini. Ngono. Jadi meskipun itu bagi orang yang di luar melihat itu pekerjaan yang berat, tapi bagi kamu yang tahu tentang reward yang kamu dapatkan, karena itu real, kamu merasa apa? Senang, gitu loh Rek, maksudnya. Nah, Quran itu mau bilang begitu, lah, bagi dia, kalau kamu menyadari pahala yang diberikan oleh Allah, karena laha itu reward yang diberikan oleh Allah, amal apapun ibadah itu akan terasa kasabat. Beauty ini kalimatnya ya, sebenarnya kalau kamu pikirin, indah banget itu. Saya pernah kerja sebagai penyapu apartemen 7 lantai ya. Jadi muter dari bawah, dari atas, dari bawah, dari atas lantai 7, depannya ini muter gini lah. Kalau apartemen kan bunder kotak gini ya. Jadi depannya ini dibersihin, ngambil di vakum, selesai, misalnya setengah jam 1 lantai, berarti lantai 6, lantai 5, lantai 4 gitulah. Nah, tapi capek, tapi ya oke aja mengerjakannya. Buktinya 1 bulan sekali tetap datang. Itu kan berarti laha maka sabat. Kenapa? Karena selesainya dapat uang $200. Ya. Kerjaan 4 jam pekerjaan. 4 jam kayaknya, 4 jam atau 3 jam, saya udah lupa lah. Ya di tengah kota Melbourne, ya, di jantung kota itu. Aduh. Ya, malu kalau ketemu orang, ya, tapi ya, nggak ada malu lah ya. Itu biasa untuk mahasiswa. Jadi bawa bekal, nanti begitu kita datang jam 9, nanti selesai jam 12 atau jam 11, ya 3 jaman pekerjaan lah. Ya. Jadi bagi kita yang melaksanakan itu oke aja. Kenapa? Karena kita dibayang-bayangin $200, $200. Ya, 2 juta, 2 juta. Wow, itu di Indonesia 1 bulan. Ini cuma 3 jam. Wah, jadi termotivasi, gitu maksudnya. Bayangin, Rak ya. Itu hanya $200 aja. Yuk kita mau padahal dikasih apa sama Allah? Kalau kita mikirin itu ya. Masya Allah ya. 2 rakaat sebelum fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Pertanyaannya, saya hafal di situ Ustaz. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya, dunia dan seisinya itu masih kalah baik Ustaz. Tapi kenapa tidak menjalankan? Kenapa kok laha iktasabat? Lah itu masalahnya itu. Itu maksudnya. Nah, sebenarnya tidak masuk logika kita. Tapi kalau kita wa 'alaiha maktasabat. Di dunia ini kalau kita menjalankan maksiat terasa mudah. Padahal kalau Anda tahu 'alaihanya, balasan punishment yang akan diberikan oleh Allah, terasa berat itu. Jangankan amalan yang besar-besar, maksiatnya kepada Allah, amalan yang kecil saja yang berupa ketidaktaatan kepada Allah menakutkan itu. Dan itu pasti akan terasa berat, ya. Seperti kita dihukum itu, Rek, kan terasa berat banget. Ndak hafal Imriti, suruh ngembari jeding dulu ya di pondoknya. Berat itu. Karena ndak dari rewardnya, punishment semuanya itu ya. Masya Allah kalau kita pikirkan itu yang kita pikirkan ya. Itu tibak ya. Ada lagi contoh yang berikutnya, sama masih tibak tapi dikasih ada nafinya atau ada nahinya. Gantian dong. Misalnya yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minal
minallah. Kalimatnya tinggal tambahi. Tambahi nafi atau nahi saja ya. Oke, mudah ini. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Satu la ya'lamun, satu ya'lamun. Gampang sekali inilah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Ya, ittiba'. Dan selesai muqabalah. Cepat mari sekarang ya. Muqabalah ya, kita misalnya contohnya yang pertama, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Memang indah ya, kita memang mungkin belum kena tesnya karena memang kita bukan orang Arab. Tapi kalau kamu baca tulisan orang yang bisa bikin tulisan, dia pakai antonim, dia pakai sinonim, kan indah rek sebenarnya memang. Ya, seperti Anda mendengarkan apalah. Apa contohnya sing apik ya? Supardi biasanya bagus-bagus. Ada syair cintanya Supardi, saya lupa. Bagus banget itu. Kurindu seperti angin yang menerbangkan opo apik dari Supardi Djoko Damono itu bagus banget dia. Dulu saya hafal, sekarang lupa wis. Ya. Wis anak 5 lali rek ya. Kata-kata puitisnya udah hilang semuanya ya. Play bocap kampaknya udah hilang. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith ya, itu contohnya. Sekali lagi ini persoalan sound. Kalau Anda memang telinganya sudah sering mendengerin, misalnya seneng itu thayyibat al khaba'ith. Kalau enggak ya biasa aja, ya iyalah karena memang bukan orang Arab ya. Tapi paling tidak you respect lah kayak begitu itu ya. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Sebenarnya kalau mau dikuatkan juga, selain ini fungsinya untuk rhyme, suaranya yang menjadi menarik, kayak lagu barunya Sabian, kan sama sebenarnya. To Madinah, I wanna go. To Madinah, I wanna go. To soothe my aging soul, to green and beautiful dome. Maunya kan sama semuanya itu toh. Dome, soul, go, maksudnya gitu. Ngono toh. Tapi kan kita agak langsung kena itu perasaan kita, iya, apik ya. Kenapa? Karena kita lebih familiar bahasa Inggris. Tapi lah bahasa Arab kayak biasa mah Ustaz. Ya iya, karena kurang familiar, ngono lah maksudnya itu. Ya, jadi saya enggak bisa maksain kalau sampean enggak mana indahnya Ustadznya. Sing salah itu bahasa Arab ya. Telinga kita yang salah ya. Oke. Batinuhu fi rahmah, satu poinnya itu. Yang kedua poinnya untuk menguatkan sebenarnya. Ini kisahnya tentang munafik ya, orang munafik dengan orang mukmin. Batinuhu yang bagian duaan karena di surat Al-Hadid, karena mereka dulu hidup di dunia jadi satu. Semua orang munafik di Madinah tidak dibedain sama Nabi. KTP-nya Islam, pengajian bareng sama Nabi Muhammad, sholat Jumat, ikut sholat Jumat bareng sama para sahabat yang lain. Ya, sholat, semuanya bareng. Jihad bareng. Meskipun kadang mereka tidak beranu, cuman diam toh. Tapi semua kehidupan bareng. Dan dia menyangka, oke lah. Begitu meninggal dunia, nanti di akhirat dramanya digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Sementara saudara-saudaranya yang mukmin itu keluar cahaya dari arah depan dan arah kanannya, depan sebagai simbol iman, kanan sebagai simbol amal soleh, dia tidak mendapatkan. Sehingga kemudian dia mau pinjam, naqtabis min nurikum. Allah menyatakan, atau malaikat yang menyatakan, kilarji'u, ya, kembali kamu ke belakang sana, wara'akum faltamisu nura, cari sendiri cahayamu. Ya, maksudnya kemana? Suruh ke dunia untuk mencari. Nggak bisa lagi. Ya. Kemudian Allah turunkan bab, diturunkan tembok, ya, pemisah. Karena dulu di dunia masih bisa bersatu antara mukmin sama orang munafik. Sekarang dipisah. Jadi begitu disuruh kembali, kilarji'u wara'akum, ya, faltamisu nura.
Dia masih nanti dikasih blok. Ya. Quran menggambarkan pemisahnya ini, kemudian yang sebelah sini semua penuh kenikmatan. Ya, itu yang disebut batinuhu fihi rahmah. Yang sebelah sini semuanya penuh kasih sayangnya Allah. Yang sini wa zahiruhu min qibalihil azab. Yang sini penuh dengan azab. Nanti dia masih bertanya, dulu kan kita bareng-bareng. Ya. Masya Allah ya. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid. Ya. Menarik itu cara Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Ini juga muqabalah yang menarik. Ma fatakum sama ma atakum. Ya. Ini prinsip zuhud di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Likaila agar supaya kalian taksau, tidak taksau sebenarnya la taksau sudah masuk bahasa Indonesia sebenarnya. Asa, putus asa. Nah, sebenarnya sama dengan itu. Jadi la taksau, jangan berputus asa. Ya, jangan berduka cita. Kan kita asa, penuh asa. Ya. Asiap ya. Fala taksau. Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kamu itu tidak putus asa, hati jadi sedih atas apa? Apa saja yang hilang, ya. Apa saja yang luput. Lek di pesantren ala ma fatakum ing atase opo ae sing pot artinya pot itu ya. Ngono lek di pondok iku fatakum pot. Pot iku terus. Lek ngartine pancen pot. Enggak tahu saya. Tapi maksudnya ya gitu itu, luput tapi pot. Apa lepat? Itu ya, pot. Nggak tahu bahasa Jawa mana itu, kulonan ya kan. Ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nggak tahu lah orang Madura apa ya. Ala ma fatakum. Nggak ada Madura. Oke. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Banyak sekali ini muqabalahnya ya. A'ta wattaqa sama dengan baghila wastaghna. Tapi ada yang menarik, ada yang menyatakan kenapa Allah muqabalahnya itu ndak persis. Takwa mestinya bukan istaghna. Ya. Ya, ini yang menjadi perdebatan nanti. Mestinya kalau a'ta sama bakhila, clear. Muqabalahnya, satu memberi, satu bakhil. Ya. Saddaqa bil husna, kadzdzaba bil husna. Clear muqabalahnya. Oke. Tapi kalau fasanu yassiru lil yusra, fasanu yassiruhu lil usra. Clear. Tapi lek wattaqa wastaghna, itu kan beda banget. Mestinya lawannya takwa pola. Iya bukan istighna apa? Dari kata ghani itu kaya, ya orang kaya itu orang yang nggak butuh. Maksud orang kaya, orang miskin, orang yang butuh, fakir, orang yang butuh. Orang yang kaya dia tidak butuh karena itu al-ghani, ya maha kaya. Dia Allah tidak butuh apapun. Kalau kamu nganggap dirimu kaya, you tidak butuh. Tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh financial, ya tidak butuh. Nah, istaghna itu orang yang merasa dirinya sudah tidak butuh sama yang lain. Dia tidak butuh bantuan. Dia tidak butuh, ini namanya istaghna. Ya, kata Allah SWT, wa amma man bakhila wastaghna, adapun gini, kalau orang itu sudah tidak merasa butuh, itu hati-hati, itu bisa menjadi penyebab orang kehilangan ketakwaan. Oh no. Jadi ini memang seakan-akan bukan muqabalah yang langsung, tapi sebenarnya kalau dilihat runtutannya Allah ngasih root cause-nya. Jadi root cause-nya kenapa orang itu bisa kehilangan takwa karena dia istighna. Semoge ya. Semoge dia tidak merasa butuh bantuan Allah SWT, butuh siapapun. Biasanya penyakitnya siapa gitu itu? Penyakit orang kaya. Hati-hati. Ya. Jadi kemudian karena semuanya merasa bisa diselesaikan sendiri. Kalau kamu terlalu kaya, kamu merasa tidak butuh bantuan siapapun. Karena kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan duit. Ya. Ngurus apa, tidak selesai, kasih uang, selesai urusan.
selesai. Maka kemudian jiwamu pelan-pelan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kenapa kadang kamu merintih kepada Allah? Karena tidak ada jalan keluar. Ya, bayar SPP, gak untuk duit. Ke siapa kamu nangis? Ke Allah. Karena itu kamu tidak bisa istighna. Nangis kemudian. Itu yang dimaksud dengan wastaghna. Jadi itu perasaan yang jelek. Ya di doa tarawih ada itu. Ya, Imran sudah hafal. Ya. Wa nas'alukal ghina'a 'anin nas. Ya. Misalnya, kita minta istighna tapi bukan dari Allah SWT, dari manusia. Nggak minta-minta ke manusia, orangnya jadi afif. Ya. Kebanyakan kita itu istighna dari Allah, tapi kebanyakan mintanya kepada manusia. Ya. Kalau minta sama Allah nggak mau. Ya. Itu jadi dia tetap muqabalah meskipun seakan-akan seperti bukan muqabalah. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Jelas ya, yasrah sadrah sama dayyiqan haraja. Sama itu yang husnul ta'lil tidak relevan buat kita. Ta'kidul madah juga tidak relevan, tidak usah sudah. Ta'kidul dzam juga enggak relevan. Yang terakhir, uslubul hakim. Misalnya, uslubul hakim ini kalau ada orang bertanya, kita menjawabnya dengan sesuatu yang lain. Kalau Anda pernah jadi guru atau pernah jadi pengajar atau apapun lah, ada mahasiswa kadang bertanya itu aneh-aneh dan kita malas menjawabnya dan kita menjawab dengan cara yang lain karena sebenarnya kita mau ngasih tahu sama dia pertanyaanmu itu ora jelas juntrungane ya, dan mestinya kamu bertanya itu yang seperti ini, dan kemudian kita menjawab dengan sesuatu yang lebih tepat. Nah, Quran juga punya begitu itu. Namanya uslubul hakim kalau dalam balaghah. Misalnya contoh, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Ya. Wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ahillah, tentang hilal bulan Ramadan. Hilal bulan, tidak ada Ramadannya. Mestinya kalau ditanyain bulan, hilal bulan, mestinya jawabnya apa? Ya dijelasin lah bahwa hilal itu terjadi karena proses begini, ilmu astronomi. Mestinya lah gitu toh. Misalnya kenapa kok ada bulan itu kok dari besar mengecil gini. Kan itu mestinya. Tapi pertanyaannya gini ini kalau mau dipikirin Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Dia bukan ilmuwan astronomi. Meskipun saya yakin Nabi Muhammad juga bisa menjawab. Kalau Allah mau, tinggal dikasih wahyu, dijelasin, pakai rumus begini, ya tahu. Tapi masalahnya, penting enggak gitu itu. Dan kalaupun dijelaskan, so what buat masyarakat orang Quraisy saat itu? Ya, tidak relevan. Samalah seperti di Al-Kahfi bertanya tentang, setelah dijelasin begitu detailnya, Allah menjelaskan tentang Al-Kahfi misalnya, kemudian pertanyaannya justru pada kenapa ya? Apa mau lali aku. Pertanyaannya justru kepada berapakah jumlahnya orang yang tidur bersama anjingnya. Ini kan tidak relevan banget. Ngapain terus bertanya tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi dan anjingnya. Ini lah. Udah ditumbahin minumnya. Bentar.
ngaji Tom Jerry ya. Jadi sama seperti ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Karena ini urusan agama, ngapain kamu tanya urusan astronomi gampangannya? Bukankah Allah sudah ngasih kamu akal dan segala macamnya? Allah mengarahkan, dan ini penting, Rek. Ini penting. Jadi kadang-kadang ini sama juga ya, menjadi guru itu juga tidak hanya pokok ison jawab. Kadang-kadang kita juga harus mengarahkan ya. Sama seperti model yang kayak begini ini. Tanyanya tentang hilal, tapi kalau dijawab dari perspektif astronomi, tidak ada manfaatnya. Apalagi di zaman itu. Ya. Mungkin kalau untuk konteks sekarang lain ceritanya, tapi untuk zaman itu tidak relevan, satu. Yang kedua, justru yang lebih relevan adalah mestinya kamu tanya itu misalnya tentang fungsi hilal itu, kenapa kok misalnya buat bisa apa. Karena itu Allah mengarahkan itu. Qul hiya mawaqit linnas ya, wal hajj. Justru itu bisa kamu jadikan menjadi waktu nanti kalau begini berarti tanggal segini, dan itu bisa menjadi tanda kamu untuk menentukan kapan haji dan segala macamnya. Itu yang justru jauh lebih penting, namanya uslubul hakim ya. Itu secara singkat kajian balaghah kita untuk badik. Sekali lagi untuk menyingkat lagi, untuk bayan fokus kita adalah pada visualisasi dan imajinasi. Untuk dimakani perhatikan audien, dan untuk di badik perhatian kita adalah pada suara. Kita respect sama bagaimana orang indahnya bahasa yang dipakai, misalnya dari antonim, dari sinonim, dari dan segala macamnya. Dengan bekal itu insya Allah nanti kita akan berupaya menggunakan balaghah itu saat kita melakukan kajian tafsir ya, sehingga kemudian terasa bagaimana aplikasi dari materi yang kita diskusikan ya. Lebih detail, lebih jauh silakan dirujuk buku-buku balaghah untuk menjadi pengayaan buat kita memahami balaghatul Quran ya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan esok hari tentang Nazmul Quran, Structure of the Quran. Mungkin butuh 2 kali pertemuan. Setelah itu kita lanjutkan kepada kajian tentang tafsir surat Yusuf untuk kita akhiri. Atau mungkin untuk besok sebelum masuk ke structure, surat Yusuf dulu aja untuk mengingatkan. Habis itu baru besoknya lagi baru kita ke Nazm ya. Insyaallah besok kita surat Yusuf untuk review ulang lagi ya. Kira-kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.